Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab konflik politik. Konflik politik ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup. Jadi, semakin banyak atau semakin besar kemungkinan terjadinya konflik politik. Dengan kata lain, semakin besar penderitaan dan kekecewaan rakyat, semakin besar pula dorongan di dalam masyarakat untuk terlibat konflik dengan penguasa politik. Mekanisme politik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tentang efektivitas mahkamah partai. Jadi dengan kehadiran mahkamah partai sebagai sarana untuk mengatur konflik dalam penyelesaian sengketa internal partai politik. Yang kedua, tentang pengadilan sebagai upaya ultimatum remedium penyelesaian sengketa internal. Jadi norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa internal oleh pengadilan negeri menimbulkan beberapa kelemahan yang berdampak terhadap proses penegakan hukum dengan berlandaskan asas kepastian hukum. Yang selanjutnya yaitu manajemen konflik politik. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses komunikasi antara dua pihak, di mana masing-masing pihak memiliki tujuan serta pandangan mereka sendiri dan berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tentang masalah yang sama. Yang ketiga adalah arbitrasi. Arbitrasi adalah proses resolusi konflik di mana pihak-pihak yang terlibat konflik meminta bantuan kepada pihak ketiga yang netral untuk membuat keputusan mengenai solusi konflik. Mirip dengan mediasi, resolusi konflik melalui arbitrasi juga menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam arbitrasi disebut dengan arbiter. Seorang arbiter bersifat imparsial dan netral. Yang selanjutnya yaitu dampak konflik politik. Ada dampak positif. Dampak konflik politik yaitu konflik-konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Yang kedua yaitu konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Dampak negatif dari konflik diantaranya, yang pertama, konflik sosial dapat menimbulkan perpecahan di suatu kelompok sosial yang tadinya bersatu. Misalnya, konflik agama di Maluku pernah memicu perpecahan di masyarakat. Untunglah konflik tersebut telah selesai dan rekonsiliasi dapat terjadi. Yang kedua yaitu konflik sosial juga dapat berakibat permusuhan dalam masyarakat. Permusuhan yang terjadi seringkali mempengaruhi kenyamanan dan kerukunan anggota konflik. Yang ketiga, kekerasan juga dapat menjadi akibat dari konflik sosial. Kekerasan terjadi karena adanya agresi suatu pihak terhadap pihak lain, baik secara fisik maupun verbal. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pemateri selanjutnya.